Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PBL 312 ingin mengimplementasikan tugas ATS praktikum mata kuliah keamanan basis data dengan dosen pengampu Gilang Bagus Ramadan AMD.com dengan program studi TRPL. Oke, langsung saja. Kami dari PBL Sawit App Mobile beranggota Chris Jariko Sembiring dengan NIM 4342411084, eh, Aulia Cahya Lamira dengan NIM 3424111063, Yetro Zipora Elkana Siotang dengan NIM 4342411064, Winda Marenta Handiani Nianggolan dengan NIM 4342411067, Adrian Marcelino Simarmata dengan NIM 4342411080, dan Diki Dwiharna Putra dengan NIM 4342411087. Lanjut ke pembagian peran dan role. Saya serahkan kepada Yetro. Oke, terima kasih Diki. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian peran dan role. Itu pertama ada full stack dan leader team, yaitu Chris bertanggung jawab sebagai full stack developer yang mengerjakan bagian front end dan back end. Yang kedua itu ada Olia sebagai bisnis analis menyusun dokumen RPP dan SKPPL sebagai acuan dalam proses perancangan dan pengembangan aplikasi. Yang ketiga juga ada Winda sebagai business analyst berkontribusi dalam penyusunan dokumen RPP dan SKPL serta membuat PPT untuk presentasi ATS. Yang keempat ada Marcel ikut adil dalam proses desain UI UX aplikasi termasuk menentukan tata letak, warna, dan interaksi pengguna agar sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang kelima, saya sendiri Yetro Sitoang sebagai UI UX designer bertugas dalam perancangan antarmuka UI UX. Yang kelima yaitu ada Diki sebagai backend bertanggung jawab dalam pembuatan dan pengelolaan basis data termasuk perancangan struktur tabel dalam hubungan antar data agar sistem berjalan optimal. Baik, terima kasih. Pertama, kita masuk pada gambaran umum produk PBL yang dimana PBL kami itu berjudul Sawit App Mobile yang berfungsi sebagai penghubung antara pekerja lapangan, supervisor, dan admin dalam sistem perkebunan sawit. Aplikasi ini dirancang untuk mempercepat proses pencatatan aktivitas harian, pengawasan pekerjaan, serta pelaporan hasil dan keuangan secara digital. Teknologi yang digunakan itu berupa front-end yaitu Flutter, dan back-end itu Node.js, dan database itu MySQL, dan cloud service itu sebagai Firebase untuk notifikasi real-time-nya. Manfaat utamanya itu mempercepat koordinasi antar tim di lapangan dan manajemen, mengurangi kesalahan akibat pencatatan manual, dan menyediakan laporan digital yang konsisten, akurat, dan mudah diakses kapan saja. Kemudian, tujuan keamanan basis data itu ada 3 poin, yang dimana pertama melindungi data pengguna dan transaksi panen dari penyalahgunaan. Kedua, menjaga integritas dan kerahasiaan data antara peran pengguna. Dan yang ketiga itu menjamin data tetap tersedia meski terjadi gangguan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram aplikasi kami, yang dimana di sini menggambarkan struktur data antara komponen utama aplikasi kami, yang dimana terdiri dari beberapa kelas. Yang dimana yang pertama ialah user, itu menyimpan data pengguna seperti nama, email, dan peran. Kedua, blok yang berisi data blok lahan sawit. Ketiga, harvest yang dimana mencatat hasil panen per blok beserta jumlah dan statusnya. Maintenance task yaitu menyimpan tugas pemeliharaan yang dikerjakan pengguna. Selanjutnya, activity log yaitu mencatat setiap aktivitas pengguna dalam sistem. Dan yang terakhir ialah notifikasi, yaitu menyimpan pesan atau pengingat untuk pengguna.
Di sini setiap kelas saling terhubung dengan relasi 1N dengan menggunakan foreign key dan menerapkan on delete cassette agar data terkait ikut terhapus saat data itu dihapus. Baik, saya akan lanjutkan untuk demo dan bukti fitur. Yang pertama itu autentikasi. Login pengguna diverifikasi melalui email dan password hash. Password dienkripsi menggunakan by crypt sebelum disimpan. Sistem backend menghasilkan JD token untuk sesi login, dan yang terakhir hanya pengguna dengan kredensial valid yang dapat mengakses API. Nah, sebagai contoh, di sini ada gambar dengan generate JD token untuk data lengkap seperti user ID, email, role, dan name. Dan JWT secret itu experience-nya di 24 jam. Dilanjut untuk yang kedua itu otorisasi atau authorization. Setiap peran memiliki hak akses berbeda-beda di sistem, seperti admin kelola seluruh data, supervisor verifikasi panen dan lihat laporan blog, dan yang ketiga itu pekerja input hasil panen dan update progress. Hak akses. Nah, sebagai contoh di sini ada hak akses yang dibatasi backend dan database yang seperti di gambar ini. Dilanjut, enkripsi data penting, data sensitif yaitu password, nomor telepon, dan sesi token. Dilanjut, enkripsi dilakukan menggunakan bycrypt untuk password, dan token JWT diamankan dengan secret key unik di server. Sebagai contoh ini. Lalu kita akan melakukan implementasinya di database. Localhost admin. Oke, kita sudah masuk di database-nya. Lanjut untuk pengecekan hash password yang sudah ada di sini. Nah, kurang lebih seperti ini untuk hash passwordnya sudah ke-detect dengan beberapa jenis enkripsinya. Lanjut untuk ke slide selanjutnya, yaitu data integrity. Setiap tabel memiliki foreign key untuk menjaga konsistensi. Sebagai contoh, di sini ada tabel Harvard add constraints foreign key block, block foreign key ke block ID. Reference-nya block dan block ID on delete cache dash. Integritas data dijaga agar data anak terhapus otomatis bila induk dihapus. Lanjut untuk pengecekan hash. Saat login, sistem melakukan perbandingan hash. Sebagai contoh, instance method to check password. Password asli tidak pernah disimpan. Hash unik untuk setiap password, menjaga pembacaan data pengguna oleh pihak tidak sah. Saya akan menunjukkan
Oke, dilanjut. Untuk level password kedua, yaitu menggunakan shorted hash dengan bcrypt course vektor 10. Setiap password disimpan dengan nilai hash berbeda meskipun teksnya sama. Course faktor 10 berarti hash dilakukan 10 kali lebih aman. Dapat diatur pada di sini. Sebagai di contoh gambar ini, before create assign user, dan inilah gambar untuk level passwordnya. Kalau untuk di front endnya itu ada seperti ini. Coba salah ya. Mengandung harus password harus mengandung huruf besar. Coba kita huruf besar. Password harus menggunakan angka. Password harus menggunakan karakter spesial. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang di front end-nya. Dilanjut, setiap rekaman setiap tindakan pengguna terekam di activity logs untuk ketika aktivitas seperti mereka login, seperti si user ini login, seperti ganti password, salah password, dan lain hal sebagainya. Lanjut untuk demo selanjutnya, Incident Response Plan atau IRP. Langkah-langkah jika terjadi insiden keamanan, yaitu identifikasi deteksi aktivitas mencurigakan melalui log, containment batas akses akun terlibat, eradikasi, hapus data atau akun berbahaya. Lanjut, pemulihan, gunakan backup terakhir. Selanjutnya, pengecekan, ubah kredensial dan memperkuat validasi. Seperti contohnya yang di gambar ini. Seperti ini. Ini adalah log aktivitas-aktivitas yang aktivitas user ketika sedang berada di website. Lanjut, yaitu backup database. Backup dilakukan secara rutin, dan ini adalah SQL-nya disimpan otomatis di direktori atau backup server backend. Menjamin ketersediaan data jika sistem rusak atau diserang. Kalau di front end kurang lebih sepertinya, ada. Untuk yang di front end, bukan front end, yang di front end untuk yang bukan di front end, yang di back end. Untuk yang di back end itu, inilah untuk backup datanya otomatis seperti ini. Ini adalah data-data backup ketika kurang lebih ya. Lanjut untuk untuk backendnya itu ke seperti ini. Ini adalah konfigurasi atau
Hmm, fungsi fungsi untuk melakukan backupan secara otomatis, kurang lebih secara otomatis, dan dia itu ada security-nya. Ya, ini security-nya. Terus dari backend JSON ini ada backup manager di ini adalah fungsi-fungsi backupnya kurang lebih. Nah, nih jadi ketika si user intinya setelah selesai melakukan aktivitas di website, dia akan langsung melakukan backup data, kurang lebih seperti itu. Lanjut untuk restore database, pemulihan data menggunakan file backup terakhir. Ini SQL-nya, fungsi SQL-nya. Dilanjut data kembali sesuai kondisi terakhir sebelum insiden, diverifikasi melalui audit log dan jumlah record table. Kalau untuk di backend-nya kurang lebih dia itu ada di nih security monitor kalau nggak salah. Enggak deh, bukan. Kayaknya di dalam sini deh. Intinya kurang lebih ada data ada fungsi restore database otomatis ketika ada insiden terjadi, kurang lebih seperti itu. Dilanjut kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Chris atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil implementasi pada Sawit App Mobile. Yang pertama, sistem berhasil menerapkan autentikasi dan otorisasi. Yang kedua, password seluruh pengguna telah terenkripsi. Ketiga, tidak ditemukan celah untuk SQL injection. Keempat, audit log dan notifikasi berfungsi dengan baik. Dan yang kelima, backup dan restore berjalan dengan sukses. Selanjutnya, untuk kesimpulan, keamanan basis data pada Sawit App Mobile mencakupi autentikasi dan otorisasi, enkripsi dan hash password, integritas data, dan incident response dan backup. Sistem kami telah memenuhi prinsip confidentiality, integrity, and availability atau disingkat dengan CIA. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Marcel. Oke, baik, itu saja dari kelompok kami, yaitu PBL TRPL 312 yang berjudul Sawit App Mobile. Kami ucapkan terima kasih.